Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 19 2300 064. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko di risiko sumber daya manusia. Nah, adapun yang pertama yaitu konsep dasar manajemen risiko. Nah, risiko dapat dikatakan merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dan rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Nah, pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis dan evaluasi risiko, yang ketiga ada respon atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Nah, pendekatan manajemen risiko, perusahaan memastikan bahwa perusahaan selalu mengkaji semua risiko dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan mencapai kepentingan perusahaan. Nah, selain itu, manajemen risiko juga memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risikonya dengan cara membangun sistem pengawasan dan pengelolaan, sehingga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Nah, selanjutnya secara umum ada 6 tujuan risk management dalam perusahaan. Yang pertama itu melindungi perusahaan. Nah, maksudnya memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang kedua ada membantu pembuatan kerangka kerja. Nah, membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Nah, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Nah, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Nah, yang kelima ada meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risiko map. Nah, hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko. Nah, maksudnya membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Nah, adapun ruang lingkup manajemen risiko. Nah, komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Nah, penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Nah, adapun hal-hal penting yang dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama yaitu tujuan dan keputusan apa saja yang akan dibuat. Yang kedua, hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga, waktu, lokasi, atau hal-hal spesifik dan pengecualian. Yang kelima, ada sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab, dan pendokumentasian atau pencatatan. Dan yang terakhir, ada keterkaitan dengan program atau proyek lain, dan proses dana dan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sumber daya manusia ini memiliki semangat kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.